hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Saya di dalam firman-Mu ada janji, ada pengharapan, ada kuasa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya buat nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, kok kalah semangat ini. Selamat Paskah. Kok lemes. Selamat Paskah. Masih Paskah kan? Masih Paskah kan Bapak Ibu? Selamat Paskah saya ucapkan. Saudara, mungkin siang ini saya ingin membagikan sesuatu yang kemarin sempat saya bagikan di CW. Beberapa waktu yang lalu, bulan lalu kalau enggak salah di CW. Ada satu reaksi yang saya belajar dari Tuhan yang sangat berpengaruh dalam banyak mujizat yang Tuhan bisa kerjakan. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, saya ajak kita melihat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 1
ayat 29. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya akan bacakan buat saudara. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertama kali Yesus diperkenalkan di muka bumi oleh Yohanes adalah sebagai anak domba Allah. Yesus tidak diperkenalkan sebagai inilah Mesias, Raja. Tapi Yesus diperkenalkan sebagai anak domba Allah. Kalau saudara perhatikan, ternyata waktu kita diciptakan Tuhan, lahir baru, maksud saya waktu kita lahir baru, waktu kita dibaptis, terima Yesus lalu dibaptis, fisik kita tidak berubah. Betul saudara? Fisiknya tidak berubah ya. Fisiknya sama. Karakternya juga masih sama. Yang suka marah masih tetap suka marah. Yang manja masih tetap suka manja. Tapi ada sesuatu yang berubah. Apanya Bapak Ibu? Rohnya. Roma pasal 8 menuliskan, waktu Yesus kita terima hidup dalam hidup kita, kita mendapatkan roh Allah. Amin saudara. Lalu roh Tuhan menjadi satu dengan roh kita. Oleh roh itulah, roh itu bersaksi bahwa kita anak Tuhan. Jadi yang bersaksi siapa? Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Itu bersaksi kita adalah anak Tuhan. Jadi saudara dapat status anak Tuhan bukan karena saudara ke gereja. Saudara mendapatkan status anak Tuhan bukan karena saudara jadi Kristen langsung ditulis KTP, bukan. Tapi yang membuat saudara mendapatkan resmi status sebagai anak Tuhan adalah ketika saudara sungguh-sungguh percaya dan terima Tuhan Yesus, sehingga secara roh saudara tidak kerasa, tapi secara roh Tuhan tinggal di dalam kita. Dan oleh roh itu kita bersaksi, ya Aba, ya Bapa. Kita memanggil dia Bapa. Bisa nangkep ya? Saya mencoba pelan-pelan nih Bapak Ibu. Arahnya kemana ini Bu Ruth? Jadi ketika Yesus pertama kali datang diperkenalkan oleh Yohanes sebagai anak domba. Karena ini ada hubungannya, roh yang Tuhan berikan ke kita, roh yang Tuhan berikan untuk tinggal di dalam kita, menemani kita selama di muka bumi, adalah roh yang sama, yang karakternya adalah roh anak domba. Nah, saya akan tunjukkan pada saudara, coba kita buka sebentar Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Sudah dapat saudara? Kalau kita lihat dari ayat yang ke-54, kita lihat 54 dan 55. Ada sebuah kejadian di mana murid Yesus dikirim berdua-berdua untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan yang dari kerasukan setan. Dan mereka semua dikesertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Tapi ketika ada murid Tuhan dikirim ke Samaria, daerah Samaria selalu menolak tuh buat Tuhan. Terus dituliskan di ayat 54, mereka ditolak. Nah, ini kata-kata mereka setelah ditolak. Ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, melihat apa? Ditolak. Mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ayat 55, perhatikan ayat ini. Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Ada kalimat yang dihapus dari ayat ini. Kalau boleh ditayangkan bahasa Inggrisnya Nyo. Lukas 9 ayat yang ke-55. Nah, perhatikan kalimat terakhir dari bahasa Inggris itu di bahasa Indonesia kita tidak ada. Anda lihat, but he turned
Dia berbalik and rebuke them, menegur mereka. Bahasa Indonesia sampai itu titik, betul? Anda perhatikan, ini ada kalimat yang dibuang loh di bahasa Indonesia. Jadi terjemahan kita ini ada beberapa hal yang salah. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan malah yang penting ya Bapak Ibu. Yang penting banget ini. Lihat ya. You know not. Tidak tahukah kamu, bahasa Indonesianya gitu. Tidak tahukah kamu what manner of spirit you are of. Bahasa Indonesianya gini. Tidakkah kamu tahu dari manakah rohmu berasal? Saya ulangin. Tidakkah kamu tahu dari mana rohmu berasal? Berarti Tuhan tuh ngomong begini. Tidakkah kamu ngerti rohmu itu seperti apa yang ada di dalam kamu? Saudara ingat tadi saya cerita, waktu kita terima Yesus, Roma 8 menuliskan kita menerima roh Tuhan. Betul? Berarti dari mana roh kita berasal? Yang dari Tuhan tadi. Roh seperti apa? Tuhan berkata begini, inilah anak domba Allah. Roh yang apa yang dikasihkan Tuhan ke kita? Saudara dengar baik-baik. Alkitab bilang begini, roh memang penurut, tapi daging lemah. Perhatikan sifat-sifat roh. Buah roh, Anda bisa tahu buah roh. Kasih, sukacita, pengendalian diri, sabar. Semua yang begitu-begitu kan? Nah itu kan karakter roh kan? Karakter roh Tuhan kan? Kalau boleh saya simpulkan, roh yang dikasih Tuhan dalam saudara, waktu saudara terima Yesus adalah roh anak domba. Saya ulangin, roh anak domba. Dan ini ditegaskan Tuhan dalam Lukas pasal 10, coba kita lihat. Injil Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba, seperti anak domba ya. Anak domba lagi. Seperti anak domba di mana? Tuhan mengutus saudara seperti anak domba. Yesus datang ke muka bumi. Yohanes bilang, inilah anak domba. Roh yang Tuhan berikan ke saudara dan saya adalah roh yang sama, yaitu roh anak domba. Kita berjalan di atas muka bumi, badan memang kita, tapi roh anak domba, bukan roh macan. Roh anak domba ya, bukan roh singa Yehuda, roh anak domba. Mari saya terangkan kepada saudara karakter anak domba. Saudara suka tidak suka, inilah yang harus saudara dengar. Domba adalah satu-satunya binatang yang paling tidak punya alat pertahanan. Semut sekecil itu masih bisa menggigit. Kambing bisa nanduk. Domba tidak punya tanduk. Kalau saudara bilang domba punya tanduk bu, tetangga saya ada domba tanduknya. Itu kambing, mirip sak dulur. Tapi itu bukan domba. Domba tidak punya tanduk. Domba tidak bisa lari cepat. Domba takut air. Domba takut air. Domba rabun. Jarak 5 meter mentok batas penglihatan seekor anak domba. 5 meter kalau ada macan lewat, dia tidak tahu. Dia pikir batang pohon. Itu domba. Domba. Terus, apalagi karakter domba? Domba itu stresan. Didik-didik stres. Pernah lihat film Shaun the Sheep? Nah itu domba. Pernah lihat Shaun the Sheep? Saya pernah lihat adegan Shaun the Sheep, terus ada domba yang kebalik. Pernah ingat Shaun the Sheep domba yang kebalik? Lucu ya? Lihat domba kebalik itu lucu loh. Domba itu kebalik susah loh balik dewek. Jadi domba itu bayangin stres. Dan kalau ada domba kebalik, dia cuma bisa apa? Mbe. Kita ketawa-ketawa, hi lucu nih kebalik, lucu. Anda biarkan dia kebalik 1 jam, mati. Domba bisa mati gara-gara stres kebalik. Lihat nih, karakter, what manner of spirit, kata Tuhan. Tidakkah kamu tahu rohmu itu karakternya kayak apa? Kalau kita jawab, karakter anak domba. Kayak apa? Stresan.
Gak bisa bertahan, gak punya alat melawan, rabun lagi. Berarti kalau Anda bayangkan anak domba, wis domba anak lagi, aduh, wis domba anakan lagi. Berarti tambah apa? Anak domba di tengah serigala berarti bancaan, party time buat serigala, bener nggak? Tuhan bilang begini sama dua muridnya. Muridnya kan ngamuk karena ditolak. Muridnya bilang begini, Tuhan, nggak tahu tak mereka siapa yang mereka tolak. Tuhan, gimana kalau kita minta api turun dari langit biar tahu rasa. Ini loh yang membuat kekristenan dianggap bodoh ya. Karena kita itu roh anak domba. Saudara tahu, tahun 2010 pemahaman saya tentang Tuhan berubah. Saudara lihat kalau cara Tuhan menilai itu beda dengan cara saudara dan saya menilai. Anda ingat kejadian wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak? Murid-murid bilang itu pemborosan. Tapi Tuhan suka, betul? Murid-murid bilang itu buang-buang uang, tapi Tuhan berkenan. Terus apa lagi? Wanita janda yang membawa persembahan sedikit, Yesus bilang apa? Dia memberi paling banyak. Cara Tuhan menilai itu beda sama cara orang menilai. Saudara, gereja GSJS, gembala saudara ini mempunyai satu beban, satu visi yang menurut saya gila banget. Kalau saya secara pribadi, gak betul-betul Tuhan ngomong dan peneguhan beberapa puluh kali, saya suruh menjalankan visi kayak gini, emoh. Lo bayang no, memberi makan. Mereka kan punya ke gereja yang di Royal Regal, itu kan tiap minggu ngasih makan. Pak, Bu, ngasih makan orang Indonesia, dolek molo. Kalau Anda ngasih makan orang bule, mereka tahu diri. Kalau mereka mampu, mereka ndak akan antri. Indonesia, ojo nyoba-nyoba. Mereka sikat. Saya kecolongan sekolah saya. Saya kan bikin sekolah gratis 100% gratis. Ada anak yang sudah sekolah ini tahun kedua udah mau lulus. TKA TKB. Baru ketahuan bulan lalu. Papa mamanya punya toko bangunan telu. Apa gua gak kecolongan, Pak? Sekolah gak bayar, oleh Taman Safari gratis KB, nanti pergi ke Jatim Park gratis KB, mek bondo awak. Itu Indonesia. Bapak gembala saudara punya visi amazing, berani mati, memberi makan orang Indonesia. Yang datang pasti yang kaya pun ikut antri. Jangan kaget kalau bawa rantang. Tapi saya mendukung mereka punya visi. Karena saya tidak mau menilai. Oh, pemborosan. Tuhan Butini seneng sama wanita yang mengurapi kaki Tuhan dengan minyak kok. Tuhan tahu hati mereka karena mencintai Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Tapi lihat disuruh visi ini, tak doa puasa lagi, Pak. Karena nggak gampang. Karena itu mereka sekarang mau membangun ballroom lantai 4 dan 5 dijadikan tempat gede nampung 1.000 katanya. Wah, keren. Terus nanti tambah akeh sing dikei makan. Aduh, aku bayang noto aja sudah sumpek saudara. Aduh, haleluya. Makanya saya bilang, saudara, Anda punya gembala luar biasa. Support mereka, apa yang bisa mereka perlukan, apa yang bisa Anda support. Tadi saya sempat ngomong, kita ini orang Kristen, kita punya waktu
5 tahun ini. Gereja punya waktu, dengarkan. Gereja punya waktu 5 tahun ini. Kalau gereja tidak bergerak dengan cepat, setelah 5 tahun, kita tidak tahu nasib gereja di Indonesia. Anda punya waktu 5 tahun. Dan Bapak Gembala berani mengambil satu langkah untuk bergerak dengan gila. Support mereka. Saudara, kita untuk nyewa gedung, orang Kristen, untuk nyewa gedung di mall bayar mahal. Tapi dengarkan, saya sempat dengar di radio, enggak tahu direalisir beneran atau enggak. Salah satu mall gede di Surabaya akan mendedikasikan satu gedung penuh, bukan satu bagian dari gedung, satu gedung mall untuk orang-orang Kedar. Sedangkan kita, saya melihat Michael tuh tambah kurus, kasihan. Untuk nyewa cewek itu mahal. Nyewa di mana? Pakuan Mall, Luarang. Sik diusir-usir loh gereja itu. Lek mereka punya tujuan misalnya mau dibikin food court apa, disuruh keluar. Dengerin, Anda punya waktu 5 tahun. Jadi kalau GSJS mengambil langkah berani untuk melakukan sesuatu yang beda, support mereka. Dulu waktu GSJS berdiri, gereja 1 jam saja. Kita kalau mau jujur, yang kritik ratusan orang. Gereja apa mek 1 jam tok? Ento apa? Dapat apa? Tapi buktinya Tuhan memberkati. Tuhan berkenan. Banyak orang yang diberkati loh dari GSJS. Berapa banyak yang bertobat dari GSJS loh. Kita tidak bisa meremehkan 1 jam loh. 1 jam tapi powerful. Daripada 2 jam mbek turu. Nah, percuma kan? Nah, yang datang 2 jam kebanyakan mbek gini kok. 1 jam dek ndak wani gini, soalnya 1 jam Pak. Jadi dek gini, eman gitu kan. Nah itu tambah, orang tuh tambah dihimpit, tambah menghargai. Jadi saudara support gereja saudara, support Bapak Gembala untuk visi ballroom 45 ini. Karena lantai 4 dan lantai 5. Apa yang bisa saudara tabur-taburlah. Nah saya kembali. Mengenai anak domba. Cara Tuhan tuh menilai beda. Tahun 2010 adalah tahun puncak saya pelayanan. Dalam arti 2010, 2011 itu puncak-puncaknya kalau orang bilang saya lagi naik-naik daunnya. Nggak tahu dari mana peribahasa itu naik daun, padahal daun itu kan nggak bisa dinaiki, naik daun gitu loh. Jadi saya pelayanan 1 bulan 100 khotbah, 80 sampai 100. Undangan khotbah 1 bulan. Terus saya bikin sekolah, saya bikin acara Surabaya Berdoa. Dan saya bangga dengan prestasi saya. Saya merasa bahwa saya jadi pendeta yang berhasil. Pada akhir tahun 2010, waktu saya nyepi dengan Tuhan, saya tanya gini, tiap tahun saya punya kebiasaan. Tuhan, bagaimana menurut Tuhan hasil prestasi saya selama tahun ini? Karena apa saya tanya? Karena saya takut nanti Tuhan bilang gini, nyala kamu daripadaku, daripada nanti dia ngomong gitu, lebih baik tiap tahun review, tiap tahun evaluasi. Jadi ada salah bisa dikeplak disik gitu loh saudara ya. Kalau salah ada bertobat cepetan. Tuhan, hasil karya saya tahun 2010 ini gimana? Saya dapat penglihatan. Saya lihat saya sedang mencangkul. Keringetnya jagung-jagung. Terus diperlihatkan separuh badan. Penglihatan tuh kayak lihat TV gitu, kayak lihat bioskop Bapak Ibu. Terus kemudian saya dilihatkan separuh badan. Langsung hati saya bangga. Saya sukses dan pekerja keras. Tuhan bilang begini, langsung tahu lek anaknya hatine sombong. Jangan bangga dulu, belum tak zoom gambare. Ternyata iso di zoom loh penglihatan. Di zoom, dilihat no gambar utuh. Ternyata aku tuh sedang mencangkul di atas sepetak tanah ukuran 1 kali 1 meter. Tanahnya di tengah-tengah ribuan hektar.
Berarti banyak apa sedikit hasil karya saya? Sedikit lah. 1 kali 1 meter. Saya teriak protes, Tuhan, aku ngoyo-ngoyo kayak gini 1 kali 1 meter. Yang kena aja nilainya gimana? 1 kali 1 meter buat kuburan aja gak cukup. Buat tabungan akhir zaman nanti gak cukup. 1 kali 1 meter buat badanku masuk di kuburan aja gak enough. Tuhan bilang begini, kenapa kamu merasa nilaimu banyak? Aku pelayanan segitu banyak sampai kayak gini capek. Kok gak dihargai 1 kali 1 meter? Tuhan jawab gini, kamu pelayanan yang terima angpau sama? Oh ya aku. Kan Tuhan gak kelihatan. Nah iya, kamu yang terima angpau kan? Iya. Yang nikmati? Ya aku. Terus kamu dijabati tangan, terima kasih ya Bu, khotbahnya bagus. Siapa yang terima pujian? Ya aku. Terus kalau pulang bawa nasi kotaan, siapa yang bawa? Aku juga. Semua untukmu dan untukmu dan untukmu. Siapa yang nyuruh 100 diterima? Kamu kejar setoran dah. Oh bukan Tuhan dah. Jadi keliru, nilainya salah semua. Terus apa lagi? Terus Tuhan bilang begini, wong kamu loh, semua itu loh untuk kamu. Saya kapok Bapak Ibu, kaget. Ternyata saya pikir pelayanan banyak, nilai saya besar di depan Tuhan. Tahun 2011-2012 saya 2 tahun pelayanan dikuras separuh lebih. Khotbah tinggal 25-30. Sama Tuhan tidak boleh kejar setoran. Pendeta itu juga kejar setoran. Kadang-kadang hati itu harus dijaga, bahaya. Manusia siapa yang tahu? Di mimbar kelihatan berkarisma, turun mimbar, ketahuan nanti domba atau serigala. Saudara, selama 2 tahun saya tidak pelayanan, saya banyak ngalamin proses. Waktu akhir tahun Tuhan bilang begini, Tuhan hasil prestasi Ruth bagaimana? Tuhan kasih saya penglihatan, Tuhan lagi totalan. Pakai papan tulis, 1 ruangan penuh papan tulis, dan papan tulisnya penuh dengan totalannya Tuhan. Kayak enggak cukup gitu loh kertasnya. Terus masih tembok-tembok dibuat hitung-hitungan. Tuhan, ini hitungan apa kok banyak banget sampai seluruh papan tulis enggak muat. Ini hitungan hasil prestasimu tahun ini. Wah, banyak dong, banyak. Lalu saya bilang, Tuhan, aku lo tahun ini enggak ngapa-ngapain. Pelayanan dia tak kurangin. Kenapa kok bisa banyak? Dari mana penghasilan sebanyak ini? Tuhan jawab gini, ini hitungan waktu kamu dijak. Saya tahun itu dijak duitnya sama gereja. Terus Tuhan bilang, ikhlaskan nak, lepasin, enggak usah tagih. Saya pun sempat protes, dia ya anakmu, kenapa kau enggak ngomong baik dia, bayarlah. Kenapa kau ngomong baik saya, lepaskan, ikhlaskan, enggak usah ditagih. Tuhan kamu enggak fair, bodoh-bodoh anakmu, kenapa aku yang disuruh ikhlasin, kenapa dia enggak disuruh bayar? Tuhan jawab gini, kamu mau dididik jadi anak apa kongren? Ya jadi anak harus mau diajari cara makannya, tidak bisa ngawur, cara megang pisau, megang sendok, garpu tidak bisa sembarangan. Memang tidak suka, kamu mau jadi kongren apa anak? Ya anak. Yang sekarang anakku tak ajari, ikhlaskan. Iya. Jadi tidak tak tagih, ikhlas. Ini nak, waktu kamu dijak kamu ikhlas. Oh, lah ini waktu kamu difitnah, kamu diem, kamu mengalah. Kamu cuma bisa nangis, kamu sabar, kamu ngampuni. Ini, lo segitu banyaknya apa semua? Ini tahun-tahun kamu dihina, difitnah, diolokno, kamu ndak bela diri, kamu ndak ngelabrak, kamu naati aku, kamu nurut sama aku. Ini, lo Tuhan kok lebih besar dari pelayanan. Memang itulah caraku menilai. Saudara, dengerin. Kalau hari ini ada orang yang menyakiti saudara, dan saudara ngampunin, saudara maafin, Anda nabung besar di surga. Jauh lebih besar daripada Ruth khotbah di mimbar. Amin. Amin. Roh anak domba Isa, mbe. Loh tapi ojo salah loh. Domba diotek macam-macam. Siapa yang bela? Gembala lek bela, gembala di atas segala-galanya. Hati-hati. Hati-hati, anak domba memang kalah.
Tuhan aku digini no, cuman Lu kalau gembalanya sudah turun marah, habis tuh semua. Dengerin, nanti waktu kita mati, kenapa ada ayat gini? Aku tidak kenal kamu. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Apa Tuhan amnesia? Enggak, karena waktu kita mati, yang balik ke Tuhan apa? Roh kan? Lah itu loh sih tidak dikenali Tuhan, karena rohnya kok berubah, bukan roh anak domba. Mono rohnya iso kena mutasi, kena radiasi di muka bumi jadi werewolf. Loh kok werewolf? Loh iyalah, sekarang saya tanya, kalau saudara disakiti, saudara ngelawan, itu domba dah isa. Sing isa ngelawan siapa? Serigala. Sing rakus apa? Serigala. Sing cakar? Serigala. Sing bisa nyakar koncone? Serigala. Jadi kalau hari ini saudara nyakar, rohmu sedang kena radiasi. Terus no ayo, terus no sampai radiasinya komplit, Anda jadi werewolf. Waktu mati belum sempat bertobat, balik ke Tuhan, Tuhan bilang gini, anyalah kamu, aku ndak kenal kamu. Gitu. Bisa nangkep? Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami pergumulan proses, belajar roh anak domba. Cuma Nisa, cuma Nisa nangis, cuma Nisa nangis. Tapi gembala kalau turun tangan, tidak main-main. Biar di hari Paskah ini belajar jadi roh anak domba. Amin. Jangan roh serigala. Jangan biarkan radiasi di muka bumi mengubah engkau jadi werewolf. Domba gak bisa bela. Domba gak bisa ngelawan. Tapi Anda jangan main-main. Ini anak domba. Bapak dombanya mana? Dia anak domba yang tersulung. Dia akan berdiri di depan saudara untuk membela. Percayalah, lakon menang belakangan. Amin. Hari ini kalau memang ngalah. Enak ya Bu lek ngomong, enak. Tinggal ngomong kok. Tapi Anda kan enggak tahu air mata saya banyak. Tangisan saya banyak. Tapi Anda akan melihat kalau kita seperti anak domba, Tuhan gembala membela. Yang hari ini disakiti, yang hari ini sedang diproses, ngalah. Yang hari ini dicak, kalau Anda ngecak berarti Anda domba apa serigala? Ya udah jawab sendiri. Kalau Anda memaki-maki berarti Anda domba apa serigala? Hah? Kalau Anda maki-maki orang berarti Anda domba atau serigala? Serigala. Jangan teruskan. Kalau Anda teruskan, kalau di film-film itu diterusno sampai radiasi ini sempurna. Terus permanen bahaya. Jadi saya berdoa di hari Paskah ini jadilah seperti anak domba. Amin. Cuma Nisa tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yuk kita sembahyang. Saya boleh minta pemain musik kembali. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on.
dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Surga bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini.
dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.